Salam penuh damai saudara-saudara yang saya cintai dan saya kasihi. Apapun latar belakang saudara-saudara semuanya, saudara mungkin sudah percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Mungkin sebagian saudara juga pernah mendengar atau sedang meragukan atau bahkan tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mari kita simak tentang lanjutan dari tayangan yang lalu. Ini adalah channel Kabar Baik dan akan membawakan kabar baik untuk Anda semua. Nah, saudara-saudara, teman-teman semuanya, kita akan melihat kelanjutan dari Nuh ya. Yang kemarin Nuh beserta keluarganya selamat dari musibah besar, banjir besar pada zaman Nuh waktu itu. Jadi difirmankan di situ semua makhluk di muka bumi semuanya binasa, semuanya mati. Yang hidup adalah siapa dan semua ya orang-orang, tentunya Nuh dan keluarganya, Nuh, ketiga anaknya dan ketiga menantunya, beserta dengan binatang-binatang yang ada dalam bahtera. Tapi yang di luar itu semuanya hilang lenyap, semuanya mati binasa. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah itu air surut dan seterusnya, Nuh kemudian menjadi generasi baru di muka bumi ini. Pernah ada pertanyaan, kalau begitu manusia di bumi ini keturunan siapa? Keturunan Adam kah atau keturunan Nuh? Nah, saudara-saudara, ini pertanyaan yang mudah dijawab gitu ya. Artinya bahwa manusia yang ada hingga saat ini adalah keturunan Nuh. Tapi Nuh itu dari mana? Nuh itu siapa? Nuh adalah generasi ke-10 dari Adam. Nuh adalah cucu Adam. Nuh adalah generasi atau keturunan dari Adam. Artinya ya keturunan Nuh juga keturunan Adam gitu kan ya. Tetapi kita tahu bahwa keturunan Adam yang lain itu semua binasa pada zaman air bah. Kemudian dimulai generasi yang baru dari Nuh dan seterusnya. Nah, yang menarik di sini adalah mungkin juga kita berpikir, mungkinkah seluruh manusia di dunia ini saat ini berasal dari Nuh? Sebagai orang yang percaya kepada Alkitab, saya belajar pada waktu di SMA dulu tentang teori Darwin, di mana manusia terjadi dari hasil evolusi. Iya, berasal dari binatang primat atau primata, dan itu menyedihkan sekali gitu ya. Itu teori yang dibuat oleh Darwin. Jika saat ini ada yang meyakini, mempercayai, mengikuti teori ini, itu pun menyedihkan sekali, karena berita yang bisa dipercaya, Darwin sendiri pada akhir hidupnya menyesali teorinya. Dia sendiri menyangkali teorinya karena bertentangan dengan Alkitab. Bisa dibayangkan, jikalau manusia itu menjadi hingga saat ini, itu karena hasil evolusi dari primat. Kemudian kita saat ini adalah Homo sapiens, ya, makhluk yang cerdas. Apakah pada zaman yang akan datang anak cucu kita akan menjadi manusia yang berbeda lagi dari kita? Mungkin saja kalau tingkat kecerdasan lebih itu mungkin, tetapi apakah akan berubah fisiknya atau kepalanya seperti yang dalam fiktif, dalam film-film fiksi yang kepalanya besar, otaknya besar itu? Saya yakin bahwa itu adalah sekedar fiksi. Kitalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, kita akan melihat bahwa manusia di dunia ini berasal dari Nuh dan keturunannya. Kita semua keturunan Nuh, dan jangan lupa Nuh juga adalah keturunan Adam. Nah, dari Nuh kemudian ada Sem, Ham, dan Yafet ya. Sebenarnya anak sulungnya adalah Ham, tapi karena dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji terhadap Nuh waktu Nuh dalam keadaan mabuk ya, maka hak kesulungan
itu kemudian bukan menjadi haknya lagi, tetapi diberikan kepada Sem, ya. Jadi seringkali kalau kita menyebutkan anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet, bukan Ham, Sem, dan Yafet, ya. Nah, kita meyakini bahwa Sem adalah bapa dari bangsa Semit atau bangsa-bangsa di Timur Tengah sana, termasuk bangsa Ibrani, termasuk bangsa-bangsa Arab. Arab ini campuran, ya. Kalau bangsa Ibrani itu masih dari keturunan Semit, dan kemudian kalau kita terus belajar nanti, ya saya akan menyampaikan nanti di kabar-kabar baik, berita-berita dari Alkitab ini, ya, berita kebenaran, berita sejarah manusia yang akan saya sampaikan secara berurutan, meskipun ini mungkin tidak begitu detail sekali saya sampaikan, tapi paling enggak ada teman-teman yang tahu, yang mengerti, yang mau belajar bahwa Alkitab ini adalah sebuah kebenaran. Alkitab ini adalah sabda ilahi, firman Allah, ya, adalah catatan sejarah yang dimana dipelihara sendiri oleh Roh Kudus hingga saat ini. Nah, tentang keturunan Nuh ini, ya, Sem, Ham, dan Yafet, dimana tadi sudah saya singgung, dari Sem lah kemudian ada atau terbentuk bangsa Semit hingga saat ini. Kemudian dari Ham, ya, dari Ham diyakini bahwa Ham memiliki keturunan, beranak pinak, beranak cucu, dan seterusnya, sehingga berkembang begitu banyaknya. Dan dari Ham ini adalah muncul bangsa-bangsa di Afrika. Dan Yafet, dari Yafet, saudara-saudara semua, diyakini bahwa Yafet juga beranak cucu, beranak pinak, berkembang begitu banyak, sedemikian banyaknya, dan kemudian terbentuklah bangsa-bangsa di Eropa dan juga bangsa-bangsa di Asia. Tentu saja bangsa-bangsa di Asia juga tidak murni keturunan Yafet semata. Ada asimilasi, ada percampuran, ada pernikahan campur yang akhirnya menimbulkan atau mewujudkan atau terjadilah bangsa-bangsa tertentu, suku-suku bangsa tertentu sampai ke kita di Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, yang saya cintai, yang saya harap kita semua akhirnya akan mengenal kebenaran. Saya tekankan sekali lagi bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Tidak ada catatan kebohongan, tidak ada catatan yang dibuat-buat oleh penulisnya. Penulis diilhami oleh Allah sendiri untuk menuliskan, untuk memelihara juga, ya, segala apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, untuk mewujudkan, untuk menyampaikan misi Allah, untuk menyampaikan visi Allah untuk dunia ini. Ya, saudara-saudara, teman-teman semuanya, kalau kita melihat bahwa manusia itu sekarang begitu banyaknya, tetapi kita meyakini apa yang ditulis di Alkitab sebagai firman Allah ini, ya, kita bisa melihat di bagian-bagian di dalam kitab Kejadian, masih di dalam kitab Kejadian kita belajar hari ini, yaitu tentang Nuh dan anak-anaknya. Itu kalau kita mau perhatikan ada di pasal 9, ya, mulai ayat 18, kemudian ada daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini pun dikutip oleh sejarah, oleh para arkeolog, gitu ya, bagaimana kisah ini, keturunan-keturunan ini tercatat atau dicatat di dalam Alkitab. Kemudian ada di sana juga keturunan Sem, ya, keturunan bangsa-bangsa Semit yang masih ada hingga saat ini. Dan kita tahu bahwa bangsa-bangsa di Arab itu adalah sebagian itu berasal dari keturunan Sem, dan sebagian adalah keturunan dari
Ham, sehingga ada percampuran di situ. Sama halnya kita akan melihat bahwa nanti kita akan melihat tentang Abraham atau Ibrahim. Abraham di mana dia hidup dan dipilih oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk mewujudkan maksud Tuhan atau visi Tuhan untuk dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini menarik karena dari Abraham atau Ibrahim ini muncul dua keturunan yang luar biasa, kakak beradik. Yang lahir duluan adalah Ismail, namun kemudian kita akan melihat dan meyakini bahwa Ismail itu bukan anak perjanjian, bukan anak yang dijanjikan, tetapi anak yang dipaksakan oleh Sarah sendiri. Namun yang menjadi anak perjanjian adalah anak yang dilahirkan oleh Sarah, istri resminya Ibrahim atau Abraham, yang namanya Ishak. Nah, sampai di sini dulu, karena kita belum sampai ke sana. Kita baru ingin melihat bagaimana bahwa manusia di dunia ini adalah berasal dari Nuh. Ada 3 aras utama atau 3 cabang utama dari Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan saya meyakini bangsa-bangsa di Asia, di Eropa yang adalah keturunan dari Yafet, dan juga kita pun adalah keturunan dari Yafet. Bisa jadi ada percampuran dari Ham, dari Sem juga gitu ya. Tetapi hingga saat ini manusia bukan hasil evolusi, tetapi manusia diciptakan oleh Tuhan, dan dari situlah kemudian beranak pinak dan berkembang biak dan menjadi banyak hingga sampai kepada zaman kita. Demikian dulu. Terima kasih. God bless you.